Lumbis Ogong merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah terluar di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu-satunya akses darat untuk menuju Kecamatan Lumbis Ogong hanya sampai di wilayah Mansalong, Kecamatan Lumbis. Lumbis Ogong selanjutnya hanya bisa dicapai dengan menyusuri sungai menggunakan perahu yang biasa disebut ketempel atau ketinting. Jalur yang sulit karena jeram dan bebatuan tak jarang menghadang di sepanjang perjalanan. Setelah menyusuri sungai selama 9 jam, akhirnya tibalah kami di Desa Taulumbis. Kecamatan Lumbis Ogong yang memiliki luas sekitar 3.357 km persegi terdiri dari 49 desa dan terbagi menjadi 10 kelompok desa. Desa-desa ini umumnya berada di bantaran sungai dengan jarak antara satu kelompok desa dengan kelompok desa lainnya yang cukup jauh. Untuk fasilitas pendidikan, kecamatan ini hanya memiliki 2 sekolah menengah tingkat pertama atau SMP. Salah satunya berada di Desa Taulumbis. Selain tingkat SMP, di desa ini juga terdapat fasilitas pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Namun, sekolah menengah tingkat atas atau SMA belum tersedia. Nurianti dan beberapa temannya adalah pelajar SMP Negeri 02 Lumbis Ogong yang berasal dari kelompok Desa Panas. Karena desanya hanya ada sekolah dasar, maka mau tak mau ia harus menempuh perjalanan dari Desa Panas ke Taulumbis selama sekitar 2 jam perjalanan melintasi sungai. Kadang, jika sungai susah dilewati, ia dan teman-temannya terpaksa tidak bisa bersekolah. Waktu itu kami naik ke sini ikut ke Tenteng, terus kami mudik di sini, terus tenggelam ke Tenteng kami. Saya ingin mencapai cita-cita saya, karena cita-cita saya tuh pengen menjadi guru. Harapan orang tua adalah saya, jadi saya harus mencapaikan cita-cita saya. Tak hanya Nurianti, akses transportasi yang susah juga dirasakan Johan. Guru yang sudah mengajar selama 20 tahun ini kesulitan untuk mengambil gajinya. Sebagai pegawai negeri sipil, ia mendapatkan penghasilan sebesar 5 juta rupiah per bulan, terdiri dari gaji pokok dan tunjangan. Namun, untuk bisa mengambil gajinya di Mansalong, ia harus mengeluarkan uang 8 juta rupiah untuk sewa perahu. Supaya kami tidak rugi, 3 bulan sekali kami turun di Mansalong dengan ikut kendaraan longboat subsidi. Kadang-kadang kalau air kecil tidak bisa turun subsidi. Kalau air besar baru mereka turun, baru kami ikut. Misalnya hari ini kami turun, besok ke bank, lusa ngurus minyak, nah lusanya baru bisa naik. Sekitar 2 hari lah di Mansalong. Sebenarnya pemerintah Kabupaten Nunukan dan Provinsi Kalimantan Utara telah sediakan perahu subsidi masing-masing 2 unit per kelompok desa. Namun jumlah perahu ini tak cukup untuk memfasilitasi seluruh mobilitas masyarakat. Apalagi terkadang bahan bakar bersubsidi untuk perahu juga tidak mencukupi. Sehingga masyarakat terpaksa menyewa dengan biaya yang cukup besar, 8 juta rupiah pulang pergi. Taulumbis ini sendiri merupakan kelompok desa terjauh dari Kecamatan Lumbis Ogong. Nah, karena di sini cuma ada pendidikan sampai tingkat SMP, sedangkan untuk kesehatan hanya ada bidan, maka bagi masyarakat yang menginginkan fasilitas lebih, mereka bisa ke kecamatan sebelah yaitu ke Mansalong dengan jarak tempuh sekitar 9 jam menggunakan perahu ataupun ke negara tetangga dengan jarak tempuh yang sama namun dengan fasilitas kesehatan yang lebih memadai. Selain minimnya fasilitas pendidikan, permasalahan lain yang dialami masyarakat di wilayah perbatasan negara ini adalah soal layanan kesehatan. Meski tersedia puskesmas, fasilitas yang disediakan masih sangat minim. Jumlah tenaga kesehatan yang ada juga terbatas. Akibatnya, jika ada warga yang sakit, mereka harus berobat ke Mansalong dengan waktu tempuh berjam-jam. Yang lebih miris, tak jarang warga lebih memilih berobat ke wilayah Keningau, Malaysia yang disebut memiliki pelayanan medis lebih baik. Nah itu juga, berobat itu masyarakat di sini berobatnya itu memilih ke Malaysia. Karena? Karena apa? Jujur, keluarga saya pernah meninggal karena pelayanan Indonesia yang ada pelayanan kesehatan di Indonesia tidak ada. Warga di wilayah perbatasan negara ini berharap
pemerintah Indonesia segera merealisasikan pembangunan jalan darat yang telah dimulai, sehingga jarak tempuh ke tempat pelayanan masyarakat menjadi lebih singkat dan harga barang serta jasa bisa dipangkas. Kurangnya fasilitas pendidikan, kesehatan, komunikasi, minimnya lapangan kerja, dan akses transportasi yang belum memadai adalah sejumlah permasalahan yang kini dihadapi masyarakat yang tinggal di Kecamatan Lumbis Ogong.